Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rifki Amirullah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 8 Malang. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan PAI kategori 2 kelas 25 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan UKIN, uji kinerja di SMA Negeri 8 Malang, Jawa Timur. Saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 11 Medical Science 2, materi memahami konsep khutbah, tablik, dan dakwah. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu dosen penguji agar kami mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Adil Fatahila, Adila Nuha, Aisyah Safa, Amira Cita, Cantika Putri, Jihan Lailatul, Muhammad Rafi Nur Hidayat, Nabil Zaidan, Pranaja Hetna, Zahra Alfisya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ada yang masih sakit? Tidak ada, sehat semuanya? Hatinya, fisiknya, jiwanya aman semuanya ya? Kalau ada kenangan-kenangan, lupakan dulu. Yang memang berat ya kenangan itu. Omah genteng disaponi, abot enteng kudu dilakoni. Ya, jadi kita belajar pun seperti itu. Lupakan hal-hal yang dapat menghambat pembelajaran kita, termasuk mantan, kenangan, dan lain-lain. Ya. Selalu luar biasa belajar bersama kalian kelas 11-2 ya. Dalam kondisi apapun kita biasanya jam akhir zaman masih semangat. Tentu semangat itu harus kita apresiasi. Dan ingat anak-anak, belajar, mencari ilmu, menghilangkan kebodohan itu memang butuh kepayahan mungkin yang hanya sesaat. Tapi yakinlah belajar singkat untuk kehidupan sepanjang hayat. Semangat untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ustadzah Kencana yang memimpin berdoa pada pembelajaran pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Ustadzah Kencana. Baik anak-anak, seperti biasa kita baca dulu Al-Quran surat An-Nasr. Itu berisi pertolongan Allah. Kita dengan wasilah surat An-Nasr kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita diberi pertolongan, belajar maksimal, hasilnya pun maksimal. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang khutbah, tabligh dan juga dakwah seperti yang bisa sama lihat di layar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah CP-nya, capaian pembelajaran yang harus sampai raih adalah sampai mampu memahami konsep khutbah, tabligh maupun dakwah, mampu memahami. Lalu di sini tujuannya adalah satu, sampai bisa menganalisis ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Dua, menyusun teks khutbah. Menyusun teks khutbah ini khusus untuk laki-laki. Ini satu kelompok laki-laki membuat teks khutbah dan mempraktekannya di masjid nanti sama saya. Ada yang jadi bilalnya, ada yang jadi khotibnya, ada yang jadi muadzinnya. Ya, Mas Nadif ya. Oke. Lalu yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah, tabligh dan khutbah. Lalu yang terakhir, ini untuk semuanya, membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Kira-kira sudah siap mempelajari ini belum? Ya. Pertanyaan dari Pak Rifki, pernah enggak sama itu belajar agama? Pernah. Dari mana dan di mana? Apakah hanya sekolah saja? TikTok, sosial media, apalagi itu? Di rumah? Orang tua. Oke. Belajar baca buku? Pernah? Oke. Sebelum kita masuk ke materi khutbah, tabligh dan dakwah, Pak Rifki ada video, tolong disimak. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Sholat itu sebentar kok. Kalau besok kamu meninggal, sholatmu hanya sampai esok. Kalau kamu meninggal hari ini, ya sholatmu hanya sampai hari ini. Rasulullah saja yang dijamin surganya masih mendirikan sholat. Siapa kita? Surga belum tentu kita dapatkan berani meninggalkan sholat. Allah memberi kita kesempatan hingga detik ini masih meninggalkan sholat. Apa perlu menunggu menghembuskan nafas terakhir baru disolatkan? Ingat, kita ini remaja akhir zaman. Maksiat sudah seperti hal lumrah. Zaman di mana anak-anak muda tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu dianggap rajin dan alim, padahal kewajiban kita sebagai umat muslim. Seburuk apapun perilaku kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Jika kamu memperbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki pula hidupmu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Bawa HP semuanya? Nah, saya share link ini Mentimeter, sama buka di HP saya. Termasuk anak? Oke, silakan. Silakan dituliskan apapun yang sama dapat dari
video-video yang diputar barusan? Boleh tiga-tiganya. Terakhir aja juga enggak apa-apa. Silakan. Bisa dilihat di layar ya, anonim anak-anak siapa boleh tulis apapun. Tidak ada nama tertentu. Sudah masuk. Respon jumlah siswa 36 ya anak, 30 sekian anak sudah merespon. Perlu kita kupas satu-satu tidak ya? Seperti yang dikatakan di awal, orang sholat aja masih celaka, apalagi sengaja meninggalkan sholat. Jadikan sholat sebagai kebutuhan hidup kepada Sang Pencipta, bukan kewajiban. Nah, dengan begitu mungkin tidak berat. Rukunnya manusia jangan pernah meninggalkan sholat. Itu belajar bersikap baik, walau tidak suka. Dua, dakwah sholat tidak sesuai dengan ceramah. Jangan meninggalkan sholat, jangan menunda sholat. Sebagai remaja akhir zaman, sholat tepat waktu, apalagi hanya karena mengikuti pergaulan. Hati-hati, jangan ikut tren-tren yang tidak jelas. Saya terkesan dengan kesimpulan video, seburuk apapun kita jangan tinggalkan sholat. Saya juga malu, alhamdulillah sudah ada yang malu. Sholat please, please sholat dan masyarakat. Ketika itu mengangkat saya untuk lebih baik lagi karena saya sangat membutuhkan hal tersebut. Kali ini tangannya saya jadi yang biasa. Tepuknya adalah seperti ini, tepuk jempol namanya. Tepuk jempol. Jempol, salud, bisa, bisa, coba tepuk jempol, salud, bisa biasa aja kan? Jadi kesannya ini kan imut gitu ya, sama-sama kayak Genji ya. Sekali lagi tepuk jempol, Baik anak-anak, materi kita adalah tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Khutbah itu apa sih? Dakwah itu apa sih? Tabligh itu apa sih? Nah, kita sekarang mulai masuk ke sana. Al-Quran surat An-Nahl. Ayat 125. Baik anak-anak, dari ayat itu, dari Al-Quran surat An-Nahl 125, sama lihat kalimat pertama adalah uda'u. Uda'u, serulah. Itu kalau dimaknai letter ajaklah. Jadi dakwah itu anak-anak itu adalah perintah. Sama kayak zaman sholat, di situ menggunakan kalimat fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah. Berdirilah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Wa ati'uz zakat, dan berikanlah zakat. Dan ini juga sama kalimatnya adalah ud'u. Ajaklah, serulah mereka. Jadi sekali lagi, dakwah itu bukan profesi. Dakwah itu bukan mata pencaharian, tapi dakwah itu adalah perintah. Karena itu perintahnya Allah, maka ketika sama melakukannya, sama melaksanakannya, meskipun orang yang sama ajak itu belum tentu mau, tapi setidaknya sama sudah menjalankan perintah. Jadi dakwah itu sekali lagi bukan profesi, bukan mata pencaharian, tapi adalah perintah yang bernilai ibadah. Ngajak itu kemana sih Pak? Ila sabili rabbika. Kita ajak ke jalan Tuhanmu, artinya jalan Islam, jalan iman. Gimana caranya Pak? Bil hikmah. Bil hikmah. Hikmah itu apa Pak? Hikmah itu adalah sampai menjadi suri tauladan. Ya. Ketika sama mengajak orang untuk sholat, berarti lebih dulu sama harus sudah sholat. Ketika sama mengajak orang untuk berbuat baik, maka terlebih dahulu sama harus sudah berbuat baik. Kira-kira menurut sama orang lebih mendengarkan yang mana? Pencuri melarang orang mencuri, atau orang baik melarang orang mencuri? Orang baik lebih didengarkan. Meskipun ada hadis undur maqal wala tandur manqal, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan dilihat siapa yang membicarakan. Tapi tidak bisa dalam dialektika sosial, tidak bisa seperti itu.
Mbak Dila bilang, ayo kita mencuri. Temannya akan kaget, loh, Dil, kamu gak apa-apa, Dil. Akan begitu. Karena kita tahu Mbak Dila orangnya baik misalnya. Jadi dakwah itu akan lebih diterima ketika sama sudah melakukannya. Sama kayak sales, sama kayak dokter, itu kan akan didengar ketika beliau sudah mempraktekkan seperti itu. Mbak, minumlah pil ini. Dengan pil ini Saman akan langsung pintar. Apakah Saman langsung minum pil ini? Tidak, Saman harus cari dulu buktinya benar tak? Jangan-jangan itu pil double L. Oh, pil double L. Belum. Begitu minum pil orang tambah, kita tambah. Ya, itu harus terkonfirmasi dulu. Kalau Saman ada temannya yang indikasi seperti itu begini, segera jauhi. Kalau ada. Ya, yang pertama adalah bil hikmah. Beri contoh dulu, konfirmasi dulu kebenarannya. Lalu yang selanjutnya adalah bil mau'izatil hasanah, dengan ajakan yang baik, ceramah yang menggugah, ceramah yang memotivasi. Ceramah boleh, tapi harus tahu batasan-batasannya. Bahkan loh Mbak, andai ada teman sampean yang mencuri, Saman tidak boleh menyebutnya maling. Tidak boleh begitu. Saman tahu paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu manusia, salah satu manusia yang di nas Quran pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tapi kan itu pamannya Nabi, Mbak. Saudara oleh Kanjeng Nabi. Itu pun beliau punya anak namanya Ikrimah. Beliau punya anak namanya Ikrimah. Lah Ikrimah ini adalah penghafal Quran, sholihawah, orang yang terima soleh. Bahkan beliau menjadi salah satu sahabat Nabi, orang yang mendakwahkan Islam. Itu ada sahabat yang lain begini, Ikrimah, lapo kamu hafal Quran? Kenapa kamu dakwah? Wong bapakmu itu loh sudah di nas Quran masuk neraka. Secara fakta memang iya. Tapi apa respon beliau? Langsung mendatangi si yang mengatakan ini tadi. Cok macem ya. Itu kalau orang Madura kira-kira begitu. Memang ini adalah anaknya Abu Lahab, dan Abu Lahab di nas Al-Quran masuk neraka. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi gak ngurus pas sampean anak itu apa, bapak sampean kelakuan itu apa, gak ngurus. Selama sampean baik, nanti perhitungannya dewe-dewe. Sama kayak begini. Ketika ibu bapak sampean makan, itu yang kenyang apakah sampean ikut kenyang? Enggak. Itu dalam Islam pun begitu. Ketika sampean meskipun bapaknya sampean kiai, ibu sampean bunyai, tapi lek sampean gawe ning ngeslot aja. Jadi begitu, dewe-dewe Mas dalam urusan amal. Itu adalah konsep dakwah. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah kalian dengan jalan yang baik. Mungkin ada Mbak golongan-golongan orang yang ngeyel dikandani. Golongan-golongan sing dikandani pisan itu gak kena. Sama punya teman, bro, ayo sholat setahun. Oh nih gitu. Ada yang seperti itu? Tidak ada ya? Alhamdulillah, 11-2 luar biasa. Mas, sudah duhur, ayo sholat. Nah kemarin sudah ya. Jadi tidak sholat ini uangnya. Sekalinya mau sholat, itu 1 menit setengah. Loh, kok mari Mas? Sapa lalu? Model-model ini kan uangnya. Kalau orang seperti ini ngeyelan, sama boleh mendebatnya. Tapi debatnya dengan debat yang halus, debat yang ilmiah, ada datanya. Mas, sholat itu harus khusyuk Mas, dalilnya ini loh. Kalau sama nggak khusyuk nanti pahalanya berbeda, karena ibadah itu biqadri ta'ab, ini dakwahnya dalam kitab ini. Ganjaran sesuatu itu sesuai kadar perjuangannya. Nek sama perjuangannya setengah-setengah, oleh yo setengah-setengah. Sholat itu 1 menit setengah, ganjaranmu yo seperempat, kira-kira seperti itu. Terus nek pengin oleh akeh, sing khusyuk, sing suwe, sing tumanina.
Nah, seperti itu. Debat, dia saya gak terima. Mana buktinya kalau ini? Harus pakai data. Nggak boleh. Sama ketika debat, dia nggak terima, ngeyel, terus sama pakai body shaming. Wah, jadi dajal ya angel piturane. Wah, jadi hewan ini. Sak kebun binatang metu kabeh. Anjing tuh. Monyet. Nah, itu bukan dakwah yang baik ya, itu tidak wajadilhum billati hiya ahsan. Debat itu boleh tapi tidak boleh menyerang fisik. Oh iya, nah, itu juga tidak boleh. Saya sedang tidak menyindir siapapun ya. Ayo ganti-ganti. Oh anjane putih, nah itu juga tidak boleh. Oh anjane ganteng, oh anjane ayu, tidak. Apalagi antonimnya. Elek. Nah, itu juga tidak boleh. Itu rambu-rambu dalam dakwah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Karena kenapa Pak kok begitu? Inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu dia mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan Allah lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Dakwah itu bagian kita. Hasilnya pasrahkan kepada Allah, karena yang bisa memberi hidayah itu Allah saja, bukan kita. Sama kayak belajar begini, Pak. Bagian sama adalah usaha, membaca, mempelajari. Pinter kah? Pinter urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini nanti saya share di grup ya, supaya teman bisa mempelajari. 3 waktu pelaksanaan khutbah. Yang pertama sebelum sholat. Kalau sebelum sholat itu identik dengan sholat Jumat. Yang setelah sholat Jumat adalah khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Terus ada khutbah yang tidak terikat dengan sholat. Khutbah manten. Khutbah itu satu-satunya dakwah yang ada syarat dan rukunnya. Artinya sama nggak oleh ngawur. Di buku paket sudah ada syarat dan ketentuannya. Itu tentang khutbah. Untuk dakwah dan tabligh itu tidak ada ketentuannya, harus dimulai dari apa yang harus dibaca, itu tidak ada. Yang penting di situ adalah sama mengajak kepada kebaikan. Itu adalah masalah. Ceramah dengan kalimat-kalimat mencerca orang itu adalah masalah. Tak salah itu kajian, salah itu guru, milik guru yang salah. Gurunya mengatakan orang yang tidak sholat itu sama dengan kafir. Orang kafir halal darahnya untuk dibunuh. Itu menjadi masalah karena di Indonesia banyak yang seperti itu. Ya, dan itu ayo kita selesaikan. Jadi masing-masing sampai nanti membuat konten memerangi. Apa? Ada dan ini Bapak ini jadi buat apa? Wis.
Baik, izin menjelaskan dari kelompok kami ini tentang ajakan untuk sholat. Di sini diceritakan Amira dan Cantika mengajak Lauren untuk sholat. Ya sudah sih Pak, itu aja. Terus ada cantuman ayat Al-Quran ya. Di sini saya mengangkat tema tentang menghindari narkoba untuk masa depan. Jadi sini kami menjelaskan pengertiannya, lalu kita menjelaskan narkoba dalam Islam, lalu kita memberikan dakwahnya yaitu berupa ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 9. Lalu pemberian terakhir kita menyajikan tentang cara menghindari narkoba juga dari masalah. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Itu menjelaskan tentang hadis untuk artinya untuk ilmu. Hadisnya bisa dilihat langsung فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Apa hukumnya kalau kita ganggu teman saat salat? Nah, jadi sebenarnya itu nggak boleh ya kalau seseorang itu secara langsung atau secara tidak langsung menimbulkan gangguan pada orang-orang yang sedang sholat. Karena mengganggu orang yang sholat adalah di antara perbuatan setan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yusuddukum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah." Sesungguhnya syaitan itu termasuk hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaummu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Quran surah Al-Maidah ayat 9. Ini tidak paham? Jadi kalau ganggu orang saat salat itu nggak boleh ya, karena itu termasuk salah satu perbuatan. Umar bin Khattab itu berkata, orang yang berbuat maksiat itu nikmat, tapi nikmatnya sesaat. Tapi dosanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berbuat taat itu sakit dan sakitnya sesaat. Itu susah dan susahnya sesaat. Tapi pahala dia sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mereka yang wajahnya bercahaya di saat orang-orang lain wajahnya menghitam. Mereka yang diperbolehkan untuk berbicara di hadapan Allah ketika seluruh mulut-mulut terkunci. Dari yang sudah kita pelajari hari ini tentang perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah terikat waktu, tempat, terus ada syaratnya, ada rukunnya, mantap. Lalu kalau dakwah, kita mengajak orang-orang kepada kebaikan. Namanya mengajak berarti kita juga ikut melakukannya. Terus yang terakhir tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan kebenaran. Sini ada pertanyaan. Oke, silakan. apa tujuan dari tabligh? Untuk tujuannya yang pastinya kalau misalkan kita memberikan informasi kebenaran atau yang baik soal orang lain, audiens itu menjadi lebih baik, itu akan menjadi pahala bagi kita. Jawaban yang sangat menarik anak-anak. Pada intinya tabligh itu adalah menyampaikan apa? Kebenaran. Lah menyampaikan kebenaran itu tidak harus dengan lisan, ada kalanya dengan perilaku, ada kalanya dengan perbuatan. Diikuti atau tidak terserah mereka. Yang jelas tujuan kita, agenda kita, kepentingan kita adalah selalu menjadi yang terbaik.
asik sama seru, terus nyantai. Tapi materinya masuk nggak ini tadi? Masuk ya. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Contoh ini disampaikan oleh Pak Surya, diikuti Mbak Erli dan juga Mbak Eka. Terus kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah satu, dakwah itu bukan sekedar perintah. Dakwah itu juga bukan profesi, bukan juga untuk mencari mata pencarian, tapi dakwah itu adalah perintah yang itu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Perintah dengannya zaman bernilai ibadah yang itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus cara dakwah itu ada macam-macam. Dakwah tidak selalu dengan ceramah, dakwah tidak selalu dengan pengajian. Ingat, ada khutbah, ada tabligh, ada dakwah. Khutbah berarti dia ada syarat dan rukunnya, terikat waktu, tempat dan juga orangnya. Lalu ada yang namanya dai. Dai adalah dakwah, mengajak. Namanya mengajak berarti yang mengajak harus ikut. Namanya mengajak berarti yang mengajak adalah sudah pernah melakukannya. Lalu yang terakhir ada namanya tabligh, yaitu penyampai atau menyampaikan kebenaran. Namanya menyampaikan, ya sudah, sampaikan saja kebenaran itu. Diterima atau tidak, diikuti atau tidak, itu urusannya hidayah. Dan yang berhak memberi hidayah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, membawa keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pasti ada kurang lebihnya, ada guyon yang mungkin menyakiti hati, ada info yang mungkin menyindir sampean, Pak Riki, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.